Assalamualaikum, hai semuanya. Oke, jadi kali ini saya bakal kasih Shopee haul. Jadi apa yang saya beli ini adalah hair dryer Mas Pion tipe MHD 104WP. Sorry banget kalau misalnya ada salah penyebutan kalimat, tolong dikoreksi. Oke, buat kalian yang penasaran, jangan lupa sebelum nonton video ini sampai habis untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang, dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan lihat informasi terbaru di setiap minggunya. So ya, langsung kita mulai. For your information, kalau misalnya kalian ngeliat packagingnya udah jelek gini, ini bukan berarti dari sananya dikemas atau dikirim dalam keadaan kayak gini, itu enggak. Karena memang ini udah saya unboxing duluan dan udah saya pakai selama 2 kali. Makanya packagingnya udah nggak serapi seperti pertama kali baru datang. Nah, tapi di sini saya mau kasih tunjuk kalian untuk bagian packagingnya itu seperti ini. Oke, jadi sebelum saya nge-unboxing, di sini saya mau ngasih tahu fitur-fiturnya atau keunggulannya. Nah, jadi untuk Mas Pion hair dryer MHD 104WP ini, wattnya itu sekitar 400 watt, bukan sekitar ya, memang 400 watt gitu ya. Kemudian di sini juga ada overheat protector, jadi pelindung suhu panas gitu. Kemudian di sini juga ada foldable handle, jadi handle-nya itu mudah ditekuk gitu ya. Kemudian di sini juga ada keterangan kalau Mas Pion MHD 104WP ini dapat garansi 1 tahun. Oke, mari kita buka bersama-sama. Tara, ini dia warnanya ungu gitu. Ungunya nggak terlalu mencolok, warnanya soft gitu ungunya. Kemudian ini juga ada kartu garansi dan ada kartu petunjuknya. Tapi pertama saya mau bahas hair dryernya terlebih dahulu, yang paling penting. Dan ini bagian kabelnya, ini ada apa sih, kayak tali apa sih, kawatnya gitu. Dan panjang kabelnya ini sekitar 1 meter gitu kalau nggak salah, saya baca di keterangannya. Dan ini ada keterangan udah SNI, jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya ini tuh nggak aman atau gimana lah. Intinya ini udah SNI karena memang ya Mas Pion ini tuh termasuk merek yang terkenal gitu ya, produknya bukan cuman hair dryer aja. Nah, kembali lagi mengenai hair dryernya ini, untuk bagian depannya ini ada pengatur hembusan udara atau hembusan angin hair dryernya supaya ngarahin si anginnya ini lebih gampang ke bagian rambut. Dan ini tuh bisa diputar gitu. Dan kalau saya lihat di keterangannya, ini juga gampang dilepas. Ini mau saya coba lepas untuk pertama kalinya. Nah, kayak mana ya? Oh iya, ternyata gampang dilepas, jadi agak sedikit diputar dan ditarik gitu. Jadi untuk membersihinnya juga gampang kalau misalnya mau dilap pakai lap kering gitu ya. Ini bahannya plastik ya, bukan dari kaca. Jadi kalian jangan khawatir gampang pecah atau lain sebagainya, karena ini bahannya dari plastik. Kemudian ini mau saya pasang lagi. Ini perdana saya ngelepas bagian si tutupnya, karena kan sebelumnya saya udah pakai 2 kali. Oke, ngetutupnya juga gampang juga. Kemudian di sini juga ada lubang pengatur anginnya gitu supaya sirkulasi udaranya lebih gampang dan nggak mudah panas gitu. Dan untuk handle-nya yang saya maksud tadi tuh seperti ini tuh. Jadi handle-nya itu bisa ditekuk. Terus kalau kalian mau pakai bisa dipanjangin gini. Dan ini tuh handle-nya enak banget dipegangnya kayak gini. Dan kalau misalnya kalian mau traveling, mau pergi, ini tinggal ditekuk ya sekali lagi, dan nggak makan banyak tempat. Terus untuk bagian tombol on off-nya itu seperti ini, 1 pencatan aja, tapi ada 3 fitur. Tombol mati, pengatur kecepatan pertama, kemudian pengatur kecepatan hair dryer yang kedua. Nah, ini mau saya colokin dulu. Memang panjangnya 1 meter. Kalau misalnya stop kontak kalian nggak terlalu panjang, harus pakai rolan lagi. Oke, ini udah saya colokin. Jadi ini masih dalam keadaan tombol off. Ini pengatur kecepatan yang pertama. Kemudian kita lanjut ke pengatur kecepatan yang kedua.
Jadi kalian bisa lihat perbedaannya. Untuk kecepatan yang pertama, hembusan anginnya ya nggak terlalu kenceng-kenceng banget, tapi yang kedua lumayan lebih kenceng gitu ya. Dan di saya pribadi selama 2 kali pemakaian, karena rambut saya nggak terlalu panjang, kurang lebih sebahu dengan ketebalan yang sedang aja gitu ya. Untuk pakai pengatur kecepatan angin yang pertama itu untuk bisa kering itu sekitar 15 menit sampai 20 menitan gitu. Tapi kalau saya pakai yang kecepatan angin yang kedua itu sekitar 10 menitan gitu, lumayan mulai mengering gitu ya. Supaya lebih maksimal kering lagi itu ya sekitar 15 menitan. Dan di sini juga ada kartunya. Ini mau saya kasih tunjuk ke kalian ya. Ada 2 kartu. Jadi yang pertama di sini adalah petunjuk penggunaannya. Kalian bisa lihat ini bahasanya bahasa Indonesia. Kalau nggak salah Mas Pion ini produk Indonesia, kalau nggak salah ya. Kemudian ini adalah kartu garansinya. Nah, untuk kartu garansinya ini supaya kalian bisa mengklaim sewaktu-waktu misalnya terjadi kerusakan gitu ya, kalian harus aktifasi dulu. Setelah kalian ngedapetin produknya, kalian harus aktifasi lewat SMS supaya kalian bisa nantinya ngeklaim si asuransinya gitu ya. Sayang aja kalau misalnya belum setahun udah rusak gitu ya, terus nggak bisa diklaim gara-gara lupa nggak aktifasi. Jadi sangat penting buat kalian untuk aktifasi si kartu garansinya ini. Dan ya mungkin itu aja review saya mengenai hair dryer dari Mas Pion tipe MHD 104 WP dengan harga sekitar 110 ribuan. Lumayan, ini udah bagus gitu ya, dengan merek yang terkenal, ada kartu garansinya, wattnya juga kecil gitu ya, 400 watt. Karena memang banyak di luaran sana hair dryer yang harganya lebih terjangkau, jauh lebih murah, under 100 ribu, cuman memang wattnya gede gitu ya, rata-rata 900 watt. Jadi kalau misalnya kalian mau cari hair dryer yang wattnya kecil kemudian mudah dibawa kemana-mana, nah kalian bisa timbangkan untuk beli merek Mas Pion MHD 104 WP ini. Dan ada varian warna lain tapi beda tipe. Nanti saya akan taruh di sini gambarnya dan saya akan tuliskan di link description box. Dan itu dia mengenai review saya kali ini yang saya beli dari Shopee. Nah, kalau misalnya kalian penasaran saya mau review apa lagi, tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di next video. Sorry banget kalau misalnya ada kekurangan di video ini dan banyak kesalahan kata. Dan bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.